Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa summa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sadaqallahul azim. Cukup konsisten Masjid Al-Mujtahid ini. Undangannya jam 13. Kami sampai jam 13.15. Kita mulai jam 13.29. Dan materinya dikasih. Materinya menjadi manusia yang dicintai Allah. Ayo. Jadi undangannya ada, pakai cap lagi. Entah macam mana yang ngecap di WA. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi materi kita kaji hari ini menjadi manusia yang dicintai Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, jangan pernah mengeluh, apalagi akhir-akhir ini. Cianjur belum selesai, Pati banjir bandang. Belum kering di banjir bandang situ, Garut lah gempo puluh. Belum selesai gempo di Garut karena tidak gatal, Semeru batuk-batuk. Wah, Masya Allah. Bengkulu ini sudah pernah dikepung banjir, sudah pernah gempo besar, dan kini diantar kopi. Alhamdulillah. Untuk kameramen kita satu, Bu, ya, ada kan? Dia tidak nyorot kalau tidak dikasih kopi. Nah, kalau kita mengeluh, ketutup pintu barokah itu. Ini serius, sambil makan kuenya nengok ke saya. Ya. Nggak punya sit dewe. Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, pintu langit, pintu bumi ini akan tertutup dengan tertutupnya hati kita. Gitu. Maka bisa datang pengajian siang-siang model ini nih, itu luar biasa. Ini weekend loh, Bu. Iya. Hari Sabtu, malam Minggu, mestinya persiapan ke Kampung Durian kah,
Atau macam mana ke puncak kah itu, atau rencana makan di rumah kapal ke. Tapi ibu-ibu hadir ke sini, ini luar biasa. Maka pantas kita syukuri atas rahmat tersebut. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang makin tua makin nyetail, makin style. Jadi celana pakai Levi's yang pensil itu, baju jangkis itu, bibir merah, padahal maaf dado larato. Aku tengok itu kiriman di WA. Di dusun-dusun bu, makin tua dia makin banyak dia hafal lagu. Dan tidak-tidaknya balik sebelum nyanyi. Tahanlah nyo belum makan. Kelak aku lagi makan di request katanya kan. Tapi ada orang makin tua, makin kuat dia bisnis, makin banyak tabungannya, makin tinggi minatnya nabung haji, berangkat umroh, atau bersosial, amal sosial. Boleh jadi dia a single parent. Single parent. Jangan main tunjuk. Tapi dia makin taat ibadah. Orang tanya, dari mana dapat duit kurban? Carilah rezeki ada-ada baik. Wah, kurban tiap tahun dia. Dan bukan satu, nama dia dan nama almarhum suami, nama dia dan nama almarhum istri. Itu. Nah, memang mestinya kita ni makin tua makin perbanyak ibadah. Itu pengantar materi kita, supaya kita ini dicintai Allah. Jangan saat lagi musibah baik nangis, ya Allah. Itu gaya ibu-ibu nangis. Kalau ibu-ibu nangis, tahu tak bedanya dengan bapak-bapak nangis? Kalau ibu-ibu nangis tuh pastinya tutup mulut. Kalau bapak-bapak nangis nutup mata. Ngapo? Karena dosa bapak-bapak banyak lewat mata, dosa ibu-ibu banyak lewat. Tak ada bapak nangis, tak ada. Ibu-ibu yang nangis ini ada. Supaya kita dicintai Allah, mesti tahu apa ciri-cirinya, tanda-tandanya orang-orang itu dicintai Allah. Masjid Al-Mu'min ikut sini kan? Ya Allah, alangkah repot. Ibu-ibu Al-Mu'min hari ini, Al-Mu'min pengajian sendiri bu, itu. Ya, habis ini kelak tidak mandi lagi dia. Pengajian di Masjid Al-Mu'min karena pengajiannya bulanan dan pengajiannya serius bu. Ya.
Al-Mu'min, Bu. Iya. Habis di sini nanti Al-Mu'min ya. Saya tanya, ada tak orang Al-Mu'min di sini? Ada rupanya. Banyak. Ya. Tidak lah. Dia punya materi khusus. Ya. Itu. Nah, baru kita mulai pengajiannya tentang manusia yang dicintai Allah tuh. Saya tidak bisa menentukannya dari tanda-tanda itu nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebelah sini aja yang amin, sebelah situ tidak amin. Yang pertama tandanya, Bu, tidak usah dicatat, diingat aja. Manusia yang dibukakan pintu amal soleh sebelum dia meninggal. Ada orang sebelum meninggal tuh makin pelit. Itu rambutan sampai ke tanah, merah-merah. Kita bermimpi-mimpilah kebilola panen. Nih pas kita lagi keluar kota, Bali itu habis buah rambutan. Lah panen, Wak, kata itu. Alhamdulillah tadi ada mamang lewat nak panennya. Oh, kata kita. Kita mintalah ada kelanjutan. Ini ada sekantong tukang, rupanya tidak. Cacam alang kejedit, kata kita. Teringat kita pernah ngasih petai, ngasih pisang, ngasih mangga. Ujung-ujungnya aja kita tidak ikhlas ngasih itu. Jangan sampai barang itu sudah dikasih. Ada orang yang kita balik ke rumah cemas nian, sampai ke rumah tengok pakaian kita hilang galau di jemuran. Ya Allah, baru buka pintu orang sebelah ngantar. Hujan tadi aku angkatkan pakaiannya laku lipat. Ya Allah, yuk katanya. Teringat kita pakaiannya basah, tidak kita angkat. Aduh. Ada dosen UGM, Bu, kuliah S3 di Jepang. Dia Islam. Sampai 5 keluarga dia mengislamkan orang Jepang. Jadi di Jepang tuh pas musim libur, rumahnya tuh tinggal yang dosen kuliah tadi tidak balik. Dia dulu orang ngantar koran tuh rupanya di Jepang sama di kita sama. Tar. Dipungutnya satu-satu setiap hari dipungutnya. Seminggu tuh dikumpulnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu orang tuh balik. Diantarnya koran tuh sambil ngantar bubur kacang hijau. Marah orang Jepang itu. Kira-kira bahasa kita nih, kamu nih lancang. Terserah. Enggak, Pak, kami takut rumah ini banyak kosong. Kalau koran itu dibiarkan situ, pasti maling tahu bahwa rumah ini tidak ada penghuninya. Tapi kalau kami kumpulkan, seolah-olah penghuninya ada. Kata orang Jepang tuh, iya ya. Baik berarti Pak. Enggak, sekedar itu saja. Aduh, terima kasih, kasihnya bubur. Begitu dimakan, boleh minta lagi, boleh. Dan tidak. Karena baik seperti itu, akhirnya dia masuk Islam 5 keluarga. Nah, itu di Jepang, di tempat kita terserahlah situ basa-basalah. Nah, manusia yang dicintai Allah, di ujung-ujung kehidupannya dia menjadi makin baik. Itu enaknya makan itu kalau samo-samo. Enaknya, senangnya kita itu apabila melihat orang lain senang. Baju kita lah kesempitan, kita kasih ke orang. Ya Allah, pas yuk, pacar dipakai pesta. Jangan, kata kita. Ini pakai yang bekas. Tak apa-apa. Tahu, tak tahu orang itu. Wih, dipakainya pesta. Ya Allah, kata kita kan. Berarti
betul-betul dia bahagia dapat baju dari kita. Ini kadang-kadang diendapkan aja di lemari gitu. Nah, maka terkait dengan itu ada hadis, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'maluhu. Qila wa masta'malahu ya Rasulullah? Qala yaftahu lahu amalun solihun baina iyadai mautihi hatta yardu anhu man haulahu. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud yang dijadikan beramal itu wahai Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Dengan artian, ketika seorang hamba tersebut meninggal, maka terkenang dari orang sekitarnya kebaikan-kebaikannya. Yang dikenang itu kebaikan-kebaikannya semasa hidup. Sayang nian ninggal ligat nian dia. Makin tua makin sehat, nah meninggal mendadak. Nah itu. Begitu meninggal, tak dapat lagi kita jatah bubur kacang hijau dah. Itu. Ngapo? Wak sebelah ini setiap Sabtu galak sedekah bubur kacang hijau. Gitu. Tidak lagi kita ada yang mimpin pengajian dah. Ngapo? Wak sebelah ni dulu, itulah hujan-hujan masih berpayung dia. Itu kebaik. Orang kena. Jangan sampai alhamdulillah ya Allah kalau aman RT kita. Ngapo? Ibu Subangun lah mati. Dulu adukan Ibu Subangun. Cerewetnya nih ibu tuh. Insyaallah. Ini ciri yang pertama. Macam mana nak cak itu Pak Ustaz? Hidup ini tak pacak dibuat-buat. Itu. Hidup ini mesti dibiasakan. Kalau dibuat-buat ujungnya tadi tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas nuntut balas. Tapi kalau kita ikhlas, pakai lagu Mansur S yang lalu, biar berlalu, lupakan saja semua. Ini. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, makin tua kita ini makin baik. Ada orang harta banyak, anak-anak jadi orang galau itu, tapi tidak membawa keberkahan. Ada apa itu? Saya pernah nonton ceramah orang Malaysia, 11 anak bapak tu sukses galau, dan masing-masing 11 tu bermobil galau. Tidak ada yang 100-200 juta setengah paling tidak harga mobilnya. Ada yang 4 mobilnya. Sukses galau. 11 itu sukses galau. Suatu ketika bapaknya itu balik dari luar negeri, dia telepon salah satu anaknya, jemput ayah di KL. KL tu Kuala Lumpur. Jadi anaknya tu nunggu bapaknya sejam belum, 2 jam belum. Akhirnya naik mobil umum bapaknya. Sampai di rumah baru anaknya telepon, ayah di mana? Kami lah di KL. Ayahlah sampai ke rumah. Iya, ngapo? Ya ada apa-apa. Jamaah nanya, bapak marah? Enggak. Bapak kesal? Enggak. Bapak kecewa? Tidak. Ngapo? Ngapo bapak nangis? Saya menangis. Saya teringat, inilah risiko kalau saya tidak pernah bertanam kebaikan kepada kedua orang tua. Baru jadi ingat, dia jarang mencium tangan mak baknya, dia jarang silaturahim dengan mak baknya. Inilah balasan bagi saya. Itu. Maka yang masih ada orang tua, santuni. Yang masih ada mertua, santuni. Yang tidak ada lagi, doakan. Nah, kita jauh dari keluarga, tetangga inilah keluarga kita. Berbagi. Itu yang pertama. Ngapa terdiam? Agak sedih apa ceramah ini? Yang kedua,
Cirinya, jika melaksanakan dosa, orang yang dicintai Allah ini akan diberi hukuman langsung di dunia. Ya Pak Ustaz, nanggung gitu. Kalau orang sudah dibalas di dunia, tidak dibalas lagi di akhirat, kecuali dosa dengan orang tua. Kalau berdosa dengan orang tua, di dunia dapat, balasannya di akhirat nunggu. Ngapa? Karena dia Tuhan nomor 2. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Manusia yang dicintai Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Akhirat sebagai tempat yang abadi adalah saat untuk memetik buah dari amal soleh, karena dosa yang dilakukan telah mendapat hukuman ketika masih hidup di dunia. Hadisnya dari Anas bin Malik, iza aradallahu bi abdi khair ajalalahul apa nih, uqubatu fid dunya, wa iza aradallahu bi abdihi sarrun amsaka anhu bizambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Dalam suatu hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah memberikan hukuman baginya secara total di akhirat kelak. Dan apabila Allah mengenai kebukuran kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga dia terima hukuman kelak di akhirat. Lebih baik hukuman di sini daripada di akhirat. Ibu-ibu mungkin kebagian video kemarin. Apa videonya? Saud Situmorang. Panjang video itu 12 menit. Yang dia ceramah, rupanya Cianjur itu katanya sudah dimurtadkan semua. Basisnya pemurtadan. Benar atau tidaknya, celentang Allah timpakan dengan gempung. 5,6 itu kecil, tapi dangkal. Ngapo sampai 324 yang meninggal? Kita tengok runtuhan rumahnya, atapnya genteng galuh, sementara reng rumahnya bambu. Ya salam. Dan tanahnya di situ lebih gembur lagi dari tanah di Curug. Lembut tanahnya, cepatlah runtuhnya. Tapi barangkali ini berkenaan dengan yang kedua tadi. Allah sayang. Mungkin mereka murtad. Dengan seperti itu, ingat mereka Islam, Allahu Akbar, la ilaha illallah, balik lagi dia Islam, siapa tahu. Itu. Sementara kita dibiarkan terlena, sibuk posting status gitu, COD manjang, klik-klik Shopee, Lazada. Awak Tino lah tuh hobi juga nonton bola. Masya Allah. Nah, ini Allah azab kita di dunia ini bukan karena Allah zalim, Allah kejam. Maka itu kalau melihat yang Allah timpakan kepada kita ini ada 3. Mungkin peringatan, mungkin ujian, bisa jadi azab. Ngaponya azab? Di mana desa atau kelurahan di Bengkulu nih tidak tersentuh narkoba, tidak ada. Mohon maaf, wrong. Jajaran Polri berantas judi online. Sampai kini masih orang main cap-cip nih. Artinya kan tidak sungguh-sungguh. Di Bengkulu ini Bu, saya sering ceramah menyampaikan tempat nyimpan daging itu apa namanya? Kotanya freezer. Ada beberapa buah di kabupaten dititipi freezer tempat nyimpan daging babi.
Maka sering ketangkap di Lampung itu. Siapa yang jual? Lah kita lah. Sekarang tuh 18.000 harga babi sekilo. Makanya orang dusun sekarang aman bu, nanam sawit, tidak perlu dipagar seng lagi. Babinya lah habis, dijual kawan. Apa kurang rezeki yang halal? Tidak. Kalau model ini Allah kasih bencana musibah, itu bukan ujian, itu azab. Itu. Kita mulai taat, itu Allah kasih bencana, itu bisa jadi peringatan. Orangnya baik, orangnya soleh, orangnya taat, peduli, entang dikasih bala, musibah, bencana, itu baru namanya ujian. Nangis dia ke Allah, ya Allah, terima kasih, barangkali dengan ini Engkau gugurkan dosa-dosa kami. Musibah rumahnya hancurnya ngomong terima kasih, karena imannya lah mantap. Itu tuh. Ini yang dimaksud yang kedua tadi. Kalau Allah senang dengan hambanya, Dia timpakan kepada, aku azab apa dah Pak Ustaz? Aku ini diduakan. Barangkali itu bukan azab. Barangkali ibu menuntut terlalu lebih apa? Ya, bisa tak rumah tangga kita ini rumah tangga Cak Rasulullah? Kata suaminya bisa. Bisa tak ayah soleh seperti Nabi Muhammad? Bisa. Nah, ketika suaminya soleh seperti Muhammad, ternyata ibu tidak siap seperti Aisyah. Aku siap ya Pak Ustaz. Aisyah tuh madunya 9. Ai, coba gitu. Oh, gila iya kan nakalau. Baru kita tahu. Nah tuh. Jadi jalani hidup ini, jangan kita banyak tuntutan. Yang penting saling ingatkan. Ya, iku kalau ada jam 4 belum juga asar nih, kelak tidak ada penundaan mati itu ya. Kamu nyumpah ya? Tidak, katakan ke sayang ayah muah, katanya berangkatnya sembahyang gitu. Tinggal cara kita aja lagi, jangan lupa pakai muah. Apalagi kalau sudah makan petai, muah kata kita. Astagfirullahaladzim. Tak usah memuah katanya kan. Jadi kalau kita tidak diazab nih Pak Ustaz, berarti Allah tidak senang. Bukan cak itu. Apa kita tidak diazab? Itu tidak juga. Maka kadang-kadang macam-macam ujian. Ada yang dengan anaknya, bang, pelan-pelan bermotor celentang, kecelakaan. Ya Allah nak, motor pacak diganti, terpurung lutut tuh macam mana gantinya? Ujian. Itu sehat ngulang lagi, itu kan musibah. Ada yang diuji dengan usaha, buka ini bangkrut, buka ini macet, buka itu tidak. Ya Allah, usaha apa lagi ya Allah? Makin neman dia tahajud, Allah makin sayang. Itu kita nih kadang-kadang kalau urusan yang harta-harta nih ya Allah, bukan main. Nabi Sulaiman itu kelabu 500 tahun lama meriksa hartonya. Ya, 500 tahun jatah Nabi Sulaiman seorang meriksa hartonya. Itu ujian. Nah, maka kalau ada sesekali kita ditimpa musibah, itu balikkan kepada Allah. Inna lillah. Ada orang lain musibah, bantulah, donasi. Jangan dikira kecil, 1000 cacam, kata kita alang kepelit. Tidak. Penduduk Bengkulu ni 2 juta. Kalau 2 juta tu 1000 seorang, 2 miliar. 2000 kan 2 miliar.
Lah, ya 2.000 kan 2 miliar. 2.000 juta. 2 miliar. Wayalang kalau maknya ngopi Tuhan. Yang ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hambanya yang dicintai Allah. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seorang hamba, seperti halnya siswa sekolah yang akan melaksanakan ujian. Dalilnya, inna izomal jazai ma'a azimah izomil balai wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum paman radiya falahu ridho wa man sahita falahu sahat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka murka Allah baginya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata kita. Bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat, tapi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ujian silih berganti, suami lampat de masih nyetap tulah. Ya Allah ya, kata kita, alangkah sayang Tuhan dengan kita, dengan ayah sebagai staf. Tidak dapat jabatan, lebih aman, tidak ada tanggung jawab. Itu rumah orang tidak kebanjiran, rumah kita kebanjiran. Ngapo? Siring tersumbat rupanya. Ya Allah, saya pernah juga kena banjir, Bu. Pegal juga pinggang. Apa sebab? Tertutup dengan kelapu. Siring belakang rumah. Cemana nak banjir di pagar dewa pematang setinggi itu tuh. Rupanya pas ke dapur, meki orang tua. Ya Allah, ngapo Bu? Saya bilang kan, lulu galuh air tanah kuning tuh. Tengok, iya salam, kok bisa banjir? Cari sebabnya. Tidak ada jalan keluar air tuh. Itu tutup kelapo, kutinjui kelapo tuh. Gara-gara kau gitu. Nah, maka bukti Allah cinta kepada kita, Dia akan uji. Ahasiban nasu ayatruku ayakul aman. Apa dibiarkan saja kamu mengucap beriman wahum la yuftanun, padahal belum diuji. Banyak sekali ujian. Jangan dikira nasib malang kata kita tu ujian, Bu. Jabatan ujian, cantik ujian, anak-anak ujian, tetangga ujian. Ujian galau. Sanggup tak kita menjaga jabatan? Sanggup tak kita menjaga kecantikan? Sanggup tak kita menjadi tetangga yang baik? Kadang-kadang kita berusaha baik, aduh baik tetangga, alah ada kendaknya tuh. Ya salam. Ya Allah. Itu baru 3 kali nguncang arisan RT, orangnya 57. 3 kali nguncang kita bendahara. Kalau tidak ada namaku di situ, belum keluar. Iya, mak si Anu baru 3 kali. Aku biasanya yang kedua keluar namaku. Ya Allah, aduh yang jatuh itu ujian. Dikasih bisa bawa mobil awatino, itu ujian. Berarti artinya punya mobil itu. Disuruh punya ilmu, awatino, lincah, jadi motivator situ, ngisi acara sini, itu ujian. Itu disuruh pandai masak, sekali dia masak 5 macam dia posting.
Dia jual lewat online, itu ujian itu. Makin laris, makin bertahan tak dia dengan resep itu. Biasanya kadang-kadang orang makin laris mulai makin cara cepat. Apa cara cepat? Tidak lagi bumbu-bumbu tradisional, tapi pakai bumbu saset itu. Ngapa beda? Ada rasa sama baik itu. Idak nian akhir-akhir ini nak gak beda. Apa beda? Ini ujian. Punya suami yang alim itu ujian, punya anak yang cerdas itu ujian. Ini ujian kan. Jangan dikira ujian itu selalu. Maka kalau dibahas tentang musibah itu, kekeliruan kita menafsirkan musibah itu salah. Musibah itu artinya segala yang nimpo kita. Yang nimpo kita tidak mungkin malang terus. Elo pacak rumah lah 10 tahun ngontrak. Alhamdulillah kini tertegak rumah walaupun kecil, pacak lah buat 75 kali 90. Alhamdulillah. Itu. Masuk contohnya 3 kali 3. Kepala ngasih contoh tuh yang itu. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang tiap tahun ditagih kontrak, padahal seminggu lagi. Kan seminggu lagi, Cik. Aku mengingatkan aja. Kak, kamu pergi malam-malam. Ya Allah, kata gitu. Tidak perlu lama lagi, Cik. Kami ini nak nunggu pulau rumah. Syukurlah kalau cak itu. Pacak pulau orang lain nunggu di sini. Ya Allah, ujian. Ngapa Ustaz tahu? Karena saya pernah galau ngalami cak itu. Diusir orang juga pernah itu tuh. Orang ngeluh rumah kecil, rumah kami itu awalnya tuh tipe 21. Aku kira 21 7 kali 3, rupanya 6 kali 3. Yang 1,5 itu WC. Ini 7 kali 3 tuh 6 kali 3. Jadi yang 1,5 WC. Persis cak kotak korek api cani. Pintunya sebuah sini. Jadi kalau ada orang merampok sudah tidak pacak lari lagi. Itu rumah yang di Bumi Ayu tuh itu. Itu awalnya tuh. Kalau kita ngidup tip kasih tikar dung brrr. Karena batakonya tuh wah luar biasa itu. Tapi indah kita itu. Bukan keindahan karena rumah kecilnya, tapi macam mana kita nunggunya rumah kecil. Tidak pacak tidur seluruhan, tidur bersusun. Maksudnya ada yang di atas kursi, ada yang di atas tempat tidur, ada yang tidur di bawah. Itu tuh. Biasa baik. Indah. Kini anak lah mulai nikah, lah mulai kuliah. Lah dibesarkan rumah tidak pula besar nian. Kalau orang ngecek ini rumah gubernur ditunjuk, pasti orang tidak percaya. Hah? Rumah gubernur seipit cak ini? Itu. Taidung kau lebih besar itu kata no. Tak percaya orang. Itu pula susahnya punya itu. Ngapa? Anak tidak galak tinggal dengan kita kalau nyala nikah. Itu. Nyo nak mandiri dewe, baksalah kita nyapu dewe. Nyapu cuma 3 kamar tu lah mengis gitu. Ngapa? Nah, ini ujian. Jadi jangan dipikirkan ujian itu selalu buruk, yang baik juga ujian. Maka kalau ada musibah orang bersabar, memang pakaiannya orang yang indah itu ketika musibah dia bersyukur. Kalau orang ada rezeki dia bersyukur, tidak ada anehnya. Tapi kalau ada orang dapat rezeki, dia bersabar, itu yang terindah. Jadi orang musibah tu mestinya bersyukur karena Allah sayang kepada. Cuma tidak lazim yang model itu. Yang keempat, kita sampai jam 3. Itu apa ya di luar tu? Jadi aku ragu-ragu nak ceramah ni. Kalau misalnya makan, kan ibu ketua tidak ngecek makan. Kalau aku ceramah sampai asar, urung makan. Nah itulah yang aku pikirkan itu tuh. Aku tengok piringnya ada. Nak dibungkus tidak ada.
Yang keempat, mudah-mudahan 3 tadi lalu pugalo. Yang pertama tadi dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Yang kedua, lupa, manusiawi, karena kita tua. Allah menghilangkan dosa dan memberi hukuman di dunia. Yang ketiga, Allah kasih ujian. Yang keempat, manusia yang dicintai Allah senantiasa diberikan kesabaran. Galak dengar tak? Sabar tu 3 kali. Sabar Nabi itu 3 kali. Mana ada sabar Nabi 3 kali? Tidak ada lah. Sabar itu tidak ada batas. Pahala yang paling besar tu bukan pahala haji, tapi pahala sabar. Nah, nak sabar ini mudah ngeceknya. Jadi saya kakak sepupu ya, apa yang meninggal tu. Ya, kakak sepupu meninggal. Saya balik. Jadi anaknya ni ngentak-ngentak kaki nangis. Kau sabar ngapo sih? Orang tu sayang galau dengan mak, kamu lah tergalau lagi. No, dibongkarnya. Memang tu macam ngecek orang meh. Dulu nenek meninggal, memang tu pingsan tahu tak? La haula wala quwata illa billah. No, kata orang, pingsan ustaz dulu. Ai taklah kata nenek. Kita nyuruh dia sabar, dibongkarnya rahasia kita. Gitu. Jadi sabar tu mudah ngomongnya itu. Ada orang ngadu, ya Allah, wah, kami mungkin pisah. Sabar, kata kita. Kamu tidak nengok, wah, di sini biru, di sini hitam, kena tinju. Ai, kata kita kan, macam mana wak sabar? Sabar. Cuba wak saya tu. Ai, kata kita. Tapi kita salut dengan Lesti. Gitu. Sabar. Lah ya kan sudah di Smackdown. Dilaporkannya ke Polres. Dicabutnya lagi laporan. Gitu. Alhamdulillah 3 hari sudah itu basah rambut Lesti. Buah dari sabar. Gitu. Jadi akibat sabar itu luar biasa. Itu. Cuma kadang-kadang ujian itu tadi datang tidak habis-habis. Dulu ada cerita di kampung, nyemesan ke menantunya, kalau ada orang kelak nak jengkol tu jual kelak, katanya kan. Tak usah bawa lagi ke pekan. Ia menantunya kan dengar, taat, lewat. Orang banyak orang bermotor kalau musim jengkol tu. Apa depan tu jengkol? Yo, berapa ngambil? 15 kaleng. Belum, kalau 15 tadi ada yang 16 belum kami jual. Ayolah. Lewat lagi betul. Berapa jengkol? Itu 16 itu. Berapa mau ngambil? 16. 17 itu. Lewat lagi. Berapa jengkol? Tua tak? Tua. Aku ngambil ya 17. Kalau 18 ambil dah. Yo, jadi 18. Dia ambilnya 18. Hitunglah sekian kaleng. Berikutnya motor datang lagi. Bertanya ke mertuanya, ada jengkol wak? Berapa ngambil? 20. Wah, dia melnya menantunya. Itulah kalau tidak sabar. Sebatas itu rezeki kita, barang itulah terjual. Ya namanya juga orang beli. Kadang-kadang barang tidak ada, tinggi harganya, untuk apa? 20 kalau aku ngambil. Nyolah tahu jengkol tidak ada. Ngapa lagi? Akhirnya ribut lah untuk urusan yang demikian. Sama itu. Suami istri itu ngaponya sering ribut? Karena ketemunya lah sama besar. Tidak mungkin akur terus. Disitulah pentingnya kita sabar itu. Ibu galak ngomong, cuba pahami aku ya. Pahami ibu. Suaminya boleh ngomong, ibu yang tidak paham saya, berarti sama-sama tidak sepaham. Ada
kisah gara-gara tidak sabaran dan sebagainya tu. Itu. Suaminya ni jual ban mobil dengan ban motor dengan peleknya. Gara-gara satu pelek sepedanya tu rusak. Jadi daripada satu tidak pacak dipakai, dijualnya ban sama peleknya sebelah. Karena nengok anting bininya hilang sebelah. Nyo beli anting sebelah. Bininya rupanya nak surprise. Surprise gitu. Dia jual anting-anting, beli ban sama peleknya. Ketika sampai di rumah, nih ya katanya, ban sepeda ayah yang sebelah lagi. Ya Allah, ngapo lah ayah jual beli anting-anting ibu sebelah lagi. Ini buah karena tidak komunikasi. Rumah tangga tuh kuncinya komunikasi. Kebahagiaan tuh tercipta bukan karena rumah yang besar, fasilitas yang kalau model itu kasihan yang tinggal di Gubuk Rita, tidak ada tawa di situ. Jangan dikira tidak ada tangis derita di rumah besar itu. Ada. Itu. Tapi Allah kasih kita kesabaran dengan banyak hal. Ada orang yang dikasih ujian sulit yang dapat anak. Itu. Ada orang yang dikasih banyak niat anak. Merincitan anaknya. Oh, ya. Banyaknya nih. Nah itu mesti sabar gano. Ada orang yang dikasih tetangga baik nian. Ada orang yang dikasih tetangga jahat nian. Itu. Ini semua ujian bagi kita. Bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah amal bagi kita. Untuk apa Allah hadirkan? Untuk melihat iman kita. Itu. Supaya kita sabar. Orang yang terlatih 2 kali ngurus anaknya sampai kuliah, begitu ada tetangganya, enta macam mana layu, enta sekolah tidak anakku, bingung aku zona-zona ni apa zona. Yang kita ini zonanya ini. Anak aku nak ke SMP situnya sama baik, kurikulumnya tuh sama. Kelaklah kasih pengertian. Anak aku dulu di SMP 2 terpaksa sekolah di SMA Pagarewa. Sama aja kok itu. Pacak juga ikut paskib, jadi paskib nasional gitu. Sama baik kata kita. Anak ni segonian. Jangan kita diatur oleh anak, kita kasih pengertian. Akhirnya ada juga orang yang dulu sudahnya taruh anaknya, tidak ditengok-tengoknya lagi. Begitu perankingan, tidak diterima kau di sini. Mestinya bu, kata tetangganya, ibu tunggu per hari, tengok di mana pergeserannya, berapa kelas nak diterima. Ketika itu dia sudah ibu cepat lari ke SMP lain. Kenapa pacar? Karena dia sudah diuji dengan kesabaran, dia ngurus anaknya. Betul. Orang yang belum pernah nikahkan anak, why? Itu mengas. Lupa kalau siapa yang nak diundang nih. Tulislah ya. Itu. Ayah juga tidak ingat siapa kawan-kawan sekolah. Nama papa siapa ya? Siapa nama gaib ni dah? Nama gaib lah ingat lagi. Ngapa? Baru itulah nikahkan. Coba nikahkan anak yang kedua. Oh, cek. Tahu dia tu. Terhadap orang yang belum nikahkan anak, pacarnya jadi tutor. Cini. Itu udah luar biasa. Itu Allah kasih kita ujian. Yang kelima, insyaallah ini yang terakhir, makan kita. Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba Allah yang dicintai. Mayuridillah bihi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan baginya masalah agama. Gitu. Saya kemarin terkejut bu, tidak tahu bakal ditanya model itu. Pak Ustadz, pertanyaannya itu bagus. Ngapo di tempat-tempat kita nih penyelenggaraan kematian beda-beda. Ada di satu tempat pas mandikan jenazah, yang di luar tahlilan. Pernah ibu ketemu itu? Ya. Ada yang ngangkat jenazah Al-Fatihah.
selangkah. Al-Fatihah selangkah. Al-Fatihah selangkah. Itu. Untung cuma 3 langkah. Tiap langkah urung ngubur petang tu. Dan kita nengok macam mana Kang Emil nguburkan anaknya. Ada korek nasional disuruh azan. Macam mana? Di tempat kita jarang kita nengok orang azan dikubur. Weh, ternyata kalau kita tidak benar, kita nggak ngomong bid'ah ni. Memang tidak ada hadis saya ketemukan itu. Ternyata kenapa diajak tahlil itu untuk mandikan jenazah tu tidak boleh buru-buru. Itu. Tapi jangan pula lelet nian. Sampai jenazah bersih itu makan waktu cukup lama. Ketimbang ngomong yang idak-idak, lebih baik orang yang hadir tu diazak zikir. Itu menurut Imam Ibnu Allan itu. Jadi ada bagusnya Imam Ibnu Allan ngomong model itu. Ada kebaikan itu. Ini kita tidak macam mana dah Anis baik gitu. Lah kelak 2024 Anis nih. Inilah dari kini kita bingung dan sebagainya. Capresnya belum tahu kita tu kan. Sibuklah. Aku entahlah pening aku siapa calon presiden. Masa Prabowo nak nyalon lagi. Entahlah ni. Nak ngapa kita bahas itu di orang musibah. Jadi ajaklah tahlil. Yang Al-Fatihah ni Anas bin Malik, saya diajak solat jenazah. Lalu Anas meminta mengangkat jenazah dengan menyebutkan Al-Fatihah. Cuma sekali itulah yang kita ni Al-Fatihah melangkah, Al-Fatihah melangkah, itu Al-Fatihah melangkah. Tidak, sekali itu Rasul itu ada hadisnya rupanya membaca Al-Fatihah. Lalu mengiringnya itu dengan tahlil juga ada hadisnya. La ilaha illallah. Tapi kalau nyelawat pakai baju hitam tidak ada hadisnya. Itu korban sinetron. Tidak takziah itulah baju hitam aku dijemur. Urung takziah karena tidak ada baju hitam, dah ada itu tu. Nak pakai baju pink boleh dan sebagainya. Itu. Cuman kalau tidak faham, tengoklah pakai baju pink keriangannya lah Allah. Ini. Jadi Allah akan pahamkan kita terhadap agama. Macam mana nak faham pengajian indah, majlis talim indah. Suami lah pensiun, anak-anak lah jadi orang galau, tak ada yang jadi siamang. Apa lagi gawe? Cucu anak-anak ngurus pengajian bu belum Jumat ini itu. Jumat depan mati. Jadi paham agama ni bukan lewat pengajian aja, tidak. Ada WhatsApp grup yang setiap hari store satu ayat. Ada itu. Dia ngaji lewat online itu. Boleh. Orang nyimak kita ngaji. Ibu salah, itu izhar. Apa itu izhar Ustaz? Bacaannya jelas ketika alif ketemu huruf ha, an, tidak boleh ibu bacaan itu. Harus tegas, cepat, tidak ada dengung di situ. Tahu kita. Min ba'di salabu, itu ada mim gelap di situ, namanya iklab. Ibu kalau min ketemu ba, mim bacanya. Mim ba'di, belajar gitu. Lewat online ada. Gitu. Artinya ada ilmu gitu. Jangan posting, ingat guys, ini malam Jumat. Itu apa? Emangnya ngapa kalau malam Jumat? Tak, saya ketemu sering dibahas ngapo Pak Ustaz, entahlah, coba dibuat pesan harian lah, sering saya tulis. Tidak ada istilah-istilah malam Jumat, bunuh setan, tak ada hadisnya tentang yang demikian itu tuh. Gitu. Itu ada kisah dari Ustaz yang Palembang tuh, Hasnuri itu. Bininya ngomong, aku dapat pengajian tadi ya, katanya bunuh setan 1000. Hai, kata lakinya, nemor loh itu. Nah, habis Isa tuh suaminya, mana bunuh setan kita. Pahayu, kata bininya. Karena semangat, kata bininya baru 1000, pacak 2000 lajeng.
Ketika lah 2000, bininya ngomong macam mana ya? 3000 aku ni mati kelak. Jadi tidak ada cerita yang bunuh-bunuh setan. Itu hadis palsu. Di hadis palsu juga tidak ada tentang hal demikian. Allah pahamkan agama. Kepahaman agama ni penting, Bu. Itu. Nah, jadi mulai sore ini saya di Mukmin tu kita akan bahas apa itu niat tentang solat. Kalau solat kita tahu galau. Itu saya tulis di pesan harian. Kalau yang ikut pesan harian OJH yang akhir ini itu, kalau orang dusun tak semayang, Bu, segunian sudah komatu tegak lamunian. Rabbi a'udzubika min syaitan wa a'udzubika yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil annas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Itu orang dusun, Bu. Itu. Apanya hadis sau supu pakum, walaupun tidak ngerti hadis itu. Rupanya saya cari-cari, memang bagus anunya tuh. Maknanya Rabbi a'udzubika minaz a'udzubika rabbi akhir. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan dan aku berlindung dari kehadiran setan tuh. Jadi selama kita solat tuh, setan jauhlah. Aku nak solat. Kul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung dari Tuhannya manusia. Ujungnya apa? Minal jinnati wan nas, dan dari gangguan jin dan manusia. Jadi manusia ni pacak kelakuan seperti jin, jin pacak menyerupai manusia. Oh itu. Ngapa? Selama kita solat minta jangan terganggu oleh bangsa jin, oleh bangsa manusia. Ay, luar biasa. Baru dia solat Allahu Akbar, kita asal terdengar Allahu Akbar. Jadi butuh perlindungan kita, sebab makhluk halus ini lebih dahsyat lagi. Nah ini, paham agama ini mesti belajar. Paham agama ini mesti ada tuntunan. Paham agama ini lebih memudahkan kita dalam segala aktivitas kita. Jadi kalau orang balik ke mana, model saya kalau balik ke mana, saya peci sembahyang jamak. Kata gai, tidak sembahyang asal. Lah sudah zuhur tadi. Ya. Ya apa? Lah jamak, Pak. Boleh. Jaraknya 91 km. Bengkulu Simpang Sendawar itu 102. Jadi kalau balik ke Pajar Bulan, boleh sembahyang jamak. Cuma balik ke Pajar Bulan, bukan cuma baliknya, jaraknya itu. Kita balik ke Bintuhan. Selama 3 hari 3 malam diperkenankan kita solat jamak. Maghrib dengan Isya, tidak usah Isya lagi lah. Zuhur dengan Asar. Apa dibundurkan ke asar, apa ini fasilitas, ambil itu. Aku nak ke Jakarta bulan puasa, berhenti puasa. Ngapa? Sapar. Maka baca makan-makan di Jakarta. Wih, awak berjilbab tidak puasa, aku ni sapar. Ngapa kau? Lah kita paham itu kan. Jadi tidak apa-apa. Ngapa nak sapar nian? Terbang cuma sejam. Bukan masalah terbangnya, jaraknya gitu nah.